Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini Yoga di channel The Line. Apa kabar semua sahabat-sahabat The Line? Semoga diberikan selalu keadaan semakin sehat, kemudian semakin diberikan kebahagiaan dan diberikan semakin semangat, ya, semakin bersemangat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, di video kali ini saya akan membahas ataupun memberi tips ya kepada sahabat-sahabat lain, itu adalah tips cara menghilangkan atau meredakan anxiety atau kecemasan yang berlebihan. Nah, di video kali ini ada beberapa poin yang dapat meredakan kecemasan ataupun anxiety tersebut. Nah, jadi simak videonya sampai selesai agar tidak terjadi gagal paham. Oke, lanjut kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke poin-poin apa saja yang dapat meredakan anxiety atau gangguan kecemasan yang berlebihan, saya di sini menerangkan dulu ya bahwasanya anxiety ataupun kecemasan ini sebenarnya sangat mengganggu keseharian kita dalam beraktivitas ataupun melakukan kegiatan apapun itu, sehingga anxiety ini atau kecemasan ini dapat mengganggu mental seseorang atau mental kita sendiri, kemudian akan mengganggu fisik ya, akan melemahkan fisik kita, kemudian melemahkan mental kita, akan berdampak ke situ ya, kemudian akan mempengaruhi kesehatan juga tentunya gitu ya. Nah, jadi kecemasan ataupun anxiety ini banyak faktor yang jadi permasalahan, problem yang menjadi penyebabnya terjadi kecemasan itu bermacam-macam ya. Setiap orang itu beda-beda dan memiliki ada sih tingkat kesamaan ya, beberapa, dan ada juga yang berbeda. Perbedaannya juga ada karena kan tingkat ketraumaannya itu kan beda-beda tuh kan gitu. Nah, jadi semua intinya tingkat kecemasan itu sangat erat dengan stres. Dia pun akan mengakibatkan stres ya. Dampaknya itu kita akan sering mengalami stres gitu kan. Ya, jadi sangat mengganggu lah intinya ya. Kecemasan, dan ini sangat mengganggu dan menghancurkan masa depan kita juga, itu menghancurkan masa depan, kemudian keseharian kita berantakan, kemudian sosial kita, pertemanan kita, kemudian kekeluargaan kita, itu semua berantakan. Karena kenapa? Kita tuh menjadi orang yang minder, sensitifan, kemudian emosional ya, kemudian orangnya menyendiri, kemudian orangnya bangsa seperti yang nggak percaya diri lah, kemudian gampang gugup, nervous ya, demam panggung, kemudian merasa diomongin orang, diperhatiin orang gitu kan, merasa nggak pede gitu ya, merasa berburuk sangka lah, orang menilai berburuk sangka gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita persingkat aja ya, kita masuk ke poin-poin apa saja sih yang bisa meredakan atau menghilangkan anxiety ataupun kecemasan yang berlebihan yang kita alami. Oke, yang poin pertama itu adalah dengan cara adalah tenangkan diri. Nah, tenangkan diri ini sangat efektif ya, dan sangat manjur dan sangat banyak digunakan teknik seperti ini oleh para penderita anxiety dan kecemasan. Nah, jika pikiran tetap santai dan melakukan meditasi atau merilekskan tubuh, kemudian melakukan perenggangan, kemudian juga bisa melakukan berjalan-jalan sejenak dan mengobrol sama teman ataupun sama keluarga ataupun orang yang enak dan nyaman untuk diajak berbicara atau diajak ngobrol. Nah, itu teknik-teknik cara menenangkan diri kita. Namun ada juga dari setiap orang, setiap individu ataupun personal itu berbeda-beda tingkat bagaimana sih cara menenangkan dirinya, itu beda-beda ya, macam-macam gitu, karena kan watak itu beda-beda tuh.
kemudian lingkungan juga beda-beda. Nah, jadi tinggal kita aja yang menyesuaikan. Tetapi secara umumnya itu kalau bisa digunakan dengan cara yang saya sebutkan tadi, dengan cara meditasi, kemudian merelaksasikan diri, kemudian melakukan perenggangan, kemudian berjalan-jalan kecil gitu ya, di luar rumah, di luar ruangan, ataupun di pokoknya berjalan-jalan aja gitu, melakukan jalan kaki dengan yang santai, kemudian mengobrol dengan teman ataupun saudara ataupun yang mudah dan enak diajak ngobrol ya. Itu poin yang pertama yang dapat meredakan anxiety ataupun kecemasan yang berlebihan. Dan kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Poin itu adalah hiraukan omongan negatif orang lain. Nah, jadi kadang-kadang kan kita nih tanpa sengaja kita tuh duduk ngobrol sama saudara ataupun dari lingkungan kita ataupun pertemanan kita, pergaulan kita, itu tiba-tiba ada yang nyeletuk ataupun ngomong, berbicara yang membuat kita itu menjadi parno ya, pikiran kita tuh menjadi wah gitu ya, aduh langsung cemas, panik dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa kita praktekkan dengan cara menghiraukan omongan negatif orang lain ya. Kita belajar. Nah, pelan-pelan ya, pasti bisa ya, kita itu semua apapun bisa ya. Kita manusia ini adalah manusia yang sebenarnya semua serba bisa kalau kita memulainya ya, ada kemauan. Belajarlah untuk menyaring kritik dan penilaian orang lain dengan bijak gitu ya, sehingga tidak menimbulkan kecemasan. Jika negatif yang kita terima, jangan biarkan penilaian tersebut menghambat potensi diri. Contohnya begini, tiba-tiba orang dia ngomong nih, ataupun lingkungan kita ataupun orang tetangga dan lain sebagainya, teman atau saudara berbicara, aduh dadaku nih sakit nih gitu kan. Nah, dadaku sakit, biasanya orang anxiety itu langsung menanggapi dadanya sakit, aku sering merasa dadaku sakit, merasa begini bla bla bla. Kita langsung beranggapan bahwasanya itu, aduh aku bakalan sakit dada juga nih. Jadi aduh sakit dada ini biasanya dengan serangan jantung ataupun dengan ada permasalahan dengan jantung. Nah, kita langsung parno. Nah, sementara karena kan kita sering mengalami dada kita serasa nyeri, kadang ada berat gitu, merasa nggak nyaman di bagian dada, atau dadanya panas atau sering berdebar dan lain sebagainya. Dan kita langsung mengkaitkan hal tersebut terhadap yang diucapkan orang tadi ya kan, kita langsung parno. Dan kemudian kita pasti berpikir bahwasanya kalau kita tidak bisa menyaring ataupun tidak bijak dalam menerima kritikan ataupun obrolan orang lain gitu ya, kita ada dua tuh. Kalau misalnya kita tidak bijak dalam atau memfilter atau memfilter omongan orang lain, kita pasti berpikiran, aduh aku bakalan sakit jantung nih, berarti beneran aku nih sakit jantung berarti nih gitu kan. Nah, itu orang yang memang benar kita nggak bisa memfilter ataupun tidak bijak dalam menerima omongan orang lain. Nah, yang kedua, tipe kedua itu adalah orang yang memang bisa menerima kritikan orang lain dan bisa memfilter bahwasanya oh itu bisa dadanya nyeri, atau oh ya berarti aku masuk anginnya gitu kan. Bisa kita patahkan ataupun bisa kita persepsinya itu bisa kita rubah dan kita filter lah ya, kita saring gitu dengan bijak gitu, dengan secara logika kita aja berpikir gitu ya. Tidak semua orang sakit dada, sakit nyeri dada ataupun permasalahan pada dadanya gitu kan, itu mengalami sakit jantung, tidak ya kan. Dan contoh yang kedua itu adalah ada tetangga kita, dia mengalami asam lambung atau sakit ma ataupun GERD gitu kan, kemudian dia dibawa ke rumah sakit, dirujuk, kemudian tidak selang lama dengar kabar kabarnya itu adalah dia meninggal dunia. Nah, kita mendengarkan biasa seperti itu mungkin sering ya, di lingkungan kita itu mungkin sering gitu. Untuk orang penderita anxiety itu sangat parno pada saat itu, walaupun kita dalam keadaan happy, senang, tertawa, begitu mendengarkan kabar seperti itu kita langsung berubah drastis 100% dalam hitungan detik ya. Kita langsung parno, sensasi, gelisah, khawatir, cemas. Kita langsung berpikir bahwasanya aduh
kok sama ya, aku juga ada GERD-nya, aku juga ada anxiety-nya, aku ada juga ada asam lambungnya, ada emahnya juga, aduh aku bakalan mati lainnya seperti dia, ya kan? Dia menyamakan nasib seseorang sama, bahkan seperti itu juga. Jadi kalau misalnya orang yang memiliki penyakit yang sama menurut aku pasti menyinggapi bahwasanya aduh halnya sama, aku akan terjadi pada kejadian yang sama gitu, kondisi yang sama, dan karena kondisinya sama maka akan mengalami hal yang sama gitu kan. Orang yang sensitif seperti itu kalau misalnya dia tidak bijak atau tidak bisa memfilter atau menyaring omongan orang lain. Nah, tetapi kalau bisa kita sudah belajar untuk menyaring ataupun menghiraukan omongan orang lain yang secara negatif tadi, secara bijak ataupun secara logika, kita berpikir bahwasanya kalau kita sudah belajar dan terlatih di situ, maka kita menilainya bahwasanya oh itu memang garis tangannya, itu memang ajalnya seperti itu kan gitu. Oh memang ajalnya seperti itu, memang jalannya seperti itu. Banyak kok orang di Indonesia ini yang mengalami GERD, anxiety dan psikosomatik ini masih hidup semua, udah bertahun-tahun masih hidup semua. Jadi hanya sebagian kecil yang mengalami kematiannya gitu kan. Jadi itu belum GERD, anxiety dan psikosomatik. Kalau hanya beberapa saja yang mengalami kematian, itu belum bisa diartikan bahwasanya GERD, anxiety itu bisa mengalami kematian. Tetapi memang sudah ajalnya, sudah memang garis tangannya seperti itu, ajalnya seperti itu, caranya seperti itu. Ya, jadi tidak bisa disamakan diri kita sendiri. Nah, kita coba untuk berpikir, untuk memfilter pikiran kita, belajar. Ya, belajar seperti itu. Oke. Next kita masuk ke poin berikutnya. Poin yang ketiga itu adalah kurangi kecanduan online. Nah, ini banyak nih orang penderita GERD, anxiety ini pasti banyak banget nih orang mengalami kecemasan ya, mengalami kecemasan yang berlebihan, mengalami diakibatkan karena terlalu hampir sepenuh harinya itu digunakan untuk media sosial ataupun online ya. Dan padahal sebenarnya dengan kita menggunakan atau kecanduan online ini dalam satu harian full gitu ya, satu harian kita habiskan waktu kita untuk itu, padahal sebenarnya akan berdampak buruk pada tubuh kita ataupun pikiran kita. Nah, kecanduan media online dapat memicu kecemasan berlebihan. Nah, dimana pada saat kita melakukan itu kan kita pasti sangat banyak kerugian kita memiliki. Kita kalau itu media sosial itu kan pasti bawaannya malas-malasan, berbaring, duduk ya kan, bawaannya malas gerak lah ya istilahnya ya, lebih bersantai-santai atau berleha-leha gitu. Dan itu akan membuat tubuh kita itu pasti akan sangat kekurangan sangat kurang gerak fisik namanya di situ ya. Akan terjadi hormon tubuh kita, kemudian akan aktivitas tubuh kita, peredaran darah kita sangat akan buruk di situ ya. Dan kemudian kecanduan media online ini dapat memicu kecemasan yang berlebihan juga ya. Jadi kurangi ya penggunaan media sosial dengan melakukan hal positif melalui aktivitas yang nyata ya. Karena pada saat kita menggunakan media sosial ini, otak kita ini dilatih untuk malas ya, untuk tidak bergerak gitu, tidak aktif gitu, jarak pandangnya dari sudut pandangnya ataupun apa. Dan kemudian di media sosial itu sangat banyak hal-hal yang memang sebenarnya membuat meracuni pikiran kita sebenarnya. Apalagi orang penderita GERD, anxiety ini doyannya itu, sukanya itu cari-cari grup-grup yang memang sesama penderita ya, sama-sama berharap untuk mencari tahu bahwasanya obatnya apa, cara penanganannya apa gitu kan, kemudian mengetahui, kepo lah ya istilahnya. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang sangat fatal, karena dimana anxiety atau kecemasan yang berlebihan ini bukan penyakit menular, tetapi penyakit yang bisa mempengaruhi sesama penderita. Jadi dia tergantung apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia dengar, dia akan paling cepat
cepat untuk menyerap di dalam pikiran. Dia langsung menyamakan itu bahwasanya aku seperti itu, aku bakalan mati, aku akan nggak lama lagi, aku bahkan penyakit kronis, aku dan sebagainya. Yang diserap adalah yang negatif semua. Oke, kemudian poin yang selanjutnya itu adalah sibukkan diri. Nah, cara yang poin yang keempat ini adalah sangat banyak juga ya, sangat efektif juga untuk bisa mengurangi anxiety dan kecemasan kita ya. Menyibukkan diri dapat mengalihkan pikiran dari gangguan kecemasan yang berlebihan. Lakukan hobi seperti berolahraga, jalan-jalan, berkumpul bersama teman, atau hal yang bermanfaat lainnya ya. Dengan cara kita menyibukkan diri, secara otomatis kita mengalihkan pikiran kita terhadap pikiran kita yang terlalu fokus terhadap tubuh, terhadap sensasi, terhadap penderitaan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang kelima, poin yang kelima itu adalah kelola emosi dan belajar jujur. Nah, di sini banyaknya orang-orang beranxiety ini terlalu selama dia masih orang yang belum jujur. Nah, selama belum jujur, kadang-kadang orang anxiety ini memiliki dia belum jujur terhadap dirinya sendiri, kemudian terhadap kondisinya, terhadap lingkungannya, ataupun problem permasalahannya dia masih ada mengumpet-ngumpet ataupun ada yang dipendam ya di dalam hatinya terhadap itu yang membuat semua tingkat kecemasan akan semakin lebih besar dan semakin ada gitu ya. Jadi dia orangnya bangsa pemendam ya, memendam suatu masalah gitu ya, berharap itu bisa diselesaikan dengan sendiri ya, dengan diri sendiri, ataupun ya nggak perlu orang tahu, ataupun nggak takut menyusahkan orang lain, dan banyak hal problem yang bisa membuat dia tuh banyak memendam diri sendiri ya, atau memendam emosi dan lain sebagainya. Itu pasti orang-orang yang memang sangat rentan terkena anxiety ya, gangguan kecemasan yang berlebihan. Jadi belajarlah untuk jujur, kelola emosi, jangan memendam emosi ya. Kalau kita ibaratnya nggak seneng nih sama orang nih, ibaratnya kita nih benci banget nih sama orang, yang kita lakukan itu bukan dendam sama orangnya, bukan menahan emosi, bukan seperti itu cara yang salah ya, karena itu akan membuat anxiety itu semakin besar. Dengan cara adalah bahwasanya ya udah, maafkan orang tersebut ya, doakan orang-orang yang kita tidak suka tadi itu dengan yang doa-doa yang baik-baik. Karena dengan cara seperti itu, cara untuk melepaskan emosi kita. Jadi kita nggak mendem-mendem tuh di dalam emosi kita itu. Kita doakan, kita maafkan dia, kemudian kita doakan yang baik-baik ya, semoga dia dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya gitu. Memang untuk mengucapkan seperti itu agak pasti sangat sulit bagi orang yang memang belum ikhlas, belum bisa menerima, ataupun masih ganjel, masih emosi, egonya itu masih kuat. Akan terasa sangat sulit dan sangat tidak ikhlas untuk mendoakan itu. Tetapi yakinlah bahwasanya nggak ada cara lain ya, nggak ada cara lain dan nggak ada cara apapun itu ya untuk yang kita lakukan ya. Hanya dengan cara itulah yang bisa supaya mengobati anxiety kita, untuk melepaskan emosi kita ya, dengan cara itu. Kemudian pahami dulu ya, kelola emosi dan belajar jujur. Dan ini sebenarnya bisa kita pahami dulu potensi apa saja yang bisa menyebabkan kita emosi gitu ya, membuat kita itu jengkel, membuat kita itu menjadi susah pikirannya gitu. Kita harus pelajari dulu gitu ya. Dan kita juga harus belajar untuk mempelajari bahwasanya keterbatasan diri kita. Jadi kita pahami dulu potensi dan keterbatasan diri kita, sehingga segala aktivitas yang dilakukan seperti contohnya kerjaan atau kewajiban kita, deadline yang harus disiapkan saat ini, harus diselesaikan, harus dikerjakan saat ini gitu ya kan. Pekerjaan ataupun tanggung jawab yang harus kita selesaikan gitu kan, tidak terasa merasa kita seperti terpaksa ya, harus dipaksakan, harus gini. Jadi kan kita stres tuh ya, kita jadi stres tuh, harus belum selesai, harus karena dikejar waktu nih, deadline harus selesai gitu kan. Nah itu jadi yang membuat problem juga, bisa juga menjadi kecemasan ya.
yang menjadi berlebihan gitu. Kemudian poin yang selanjutnya adalah mengubah pola hidup. Nah, ini sangat penting ya, sangat berpengaruh juga ya, dengan cara mengubah pola hidup kita ya, dengan cara rajin berolahraga gitu kan, dirutinkan olahraganya. Kemudian menjalani pola hidup sehat ini adalah mengurangi begadang ya, mengurangi gaya hidup sehat lah. Gimana gaya hidup sehatnya kan, hindari begadang gitu ya. Kemudian hindari konsumsi kafein, kemudian alkohol, rokok, kemudian makanan-makanan yang tidak sehat ya, karena itu sangat berpengaruh ke otak kita ya, ke otak dan sistem tubuh kita. Kemudian yang terakhir itu adalah biasakan untuk bangun kebiasaan positif ya. Bangun kebiasaan positif itu berarti kita harus membiasakan untuk selalu berpikiran positif. Dengan cara apa? Sering-sering aja kita melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang mengafirmasi, yang memotivasi, apapun itu, ataupun diri kita sendiri bisa memotivasi diri kita sendiri, mengafirmasi diri kita sendiri gitu. Dan bisa juga melalui bantuan-bantuan dari video YouTube, kemudian media sosial yang lainnya gitu ya. Bisa jadi kebiasaan menerapkan pikiran dan aktivitas positif dapat membantu meraih kesuksesan ya. Kemudian bisa juga membiasakan positif juga sanggup meningkatkan kualitas hidup NCT ya, meningkatkan suatu kualitas hidup seseorang. Jadi dengan kita memotivasi diri kita sendiri, kita membuat suatu afirmasi terhadap diri kita sendiri, itu adalah cara untuk menguatkan mental kita ya, cara menguatkan mental kita, membangkitkan semangat, kemudian menumbuhkan rasa kepercayaan diri terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus membiasakan itu setiap hari, setiap menit, setiap detik, setiap saatnya. Apalagi pada penderita NCT ini yang lagi drop-dropnya nih kan. Nah, jadi harus butuh sangat amat banyak motivasi dan afirmasi yang dibutuhkan setiap detiknya, setiap menitnya gitu. Jadi harus sering-sering gitu ya. Oke, jadi itulah dia poin-poin yang sangat banyak digunakan secara umum ya, secara umum dan sangat banyak digunakan teknik seperti ini. Ada 7 poin yang dapat meredakan bahkan menghilangkan NCT atau kecemasan seseorang gitu yang dapat ataupun dalam menghadapi ataupun sedang mengalami NCT disorder gitu kan, ataupun mengalami kecemasan yang tiba-tiba langsung muncul gitu, kambuh gitu ya. Nah, ini poin-poin yang ketujuh ini bisa diterapkan. Kemudian jangan tunggu kambuh dulu baru kita menerapkan 7 poin ini, tidak ya, tapi belajar diawali dengan perlahan ya. Kita harus dimulai dari level yang terendah, jangan masuk langsung ke level 10 ya, pasti akan terasa sangat susah dan sangat sulit ya, karena belum ada belajar, masih awam gitu ya, belum terlatih ya. Nah, jadi kalau untuk menjadi mahir kita mulai dari hal yang paling terendah dulu, dirutinkan, didisiplinkan secara konsisten, sehingga naik level 1, naik level 2, naik level 3 dan seterusnya, sehingga kita menjadi pribadi yang terlatih dan sangat mudah untuk melakukan naik ke level 10, mengerjakan di level 10 kita sangat mudah karena kita sudah terlatih ya. Oke, semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat lain. Sekian dulu video dari saya. Jika bermanfaat videonya, silahkan di-share kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Semoga bermanfaat, menjadi ladang pahala bagi sahabat-sahabat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.